kasih. Shalom. Ketemu lagi ya. Nah, sudah banyak kok yang kenal sama saya. Dan kadang-kadang juga misalnya nggak seminar juga 5.000 ya. Iya. Jadi kenalan lagi ya. Nama saya Selfie gitu aja. Biar nggak usah panjang-panjang ya. Nah ini saya hari ini datangnya sama Prodia. Ada yang tahu Prodia nggak ya? Tahu ya. Prodia itu apa ya? Betul, jadi laboratorium klinik ya. Jadi lab Prodia. Nah kebetulan memang saya sebenarnya lama praktek di Prodia. Jadi saya di Prodia kurang lebih 11 tahun, kurang lebih ya saya di sana. Jadi hari ini saya datangnya bersama dengan Prodia. Kita mau sharing tentang kesehatan. Nanti mungkin bisa minta tolong dibagikan. Ada goodie bag dari Prodia. Nanti di dalam itu ada voucher-voucher, ada beberapa informasi tentang pemeriksaan ya. Terus nanti di dalamnya ini juga ada nomornya. Kalau dilihat di dalam tas itu ada nomor kecil yang sudah di strapless di kertasnya di bagian atas ya. Nah itu jangan sampai hilang ya Bapak Ibu, karena itu bisa diundi nantinya. Nah, ada door prize-nya itu nanti ada beberapa macam merchandise dari Prodia, sama ada 2 orang yang bisa dapat free pemeriksaan. Tuh. Nah, ini sedang dibagikan oleh timnya. Di atas tuh yang ada nomornya, jangan sampai hilang ya nomor kecilnya ya. Nanti nomor kecilnya ini yang akan diundi. Nah ini sudah selesai ya, sudah siap ini. Sudah siap semua? Sudah lapar? Sudah, mantap. Baik ya, jadi saya tidak berlama-lama. Di sini kita akan sharing tentang liver. One life, one liver ya. Jadi satu kali kehidupan itu hanya punya satu liver. Liver itu apa? Bahasa lainnya? Hati, betul ya. Jadi saya di sini ingin sharing tentang liver itu apa sih, dan liver itu gunanya untuk apa. Nah ini, jadi kenali hati Anda ya. Jadi kalau tadi firmannya, kalau yang tadi kan firmannya tentang hati ya. Nah, menyangkut tentang hati secara spiritual di dalam Tuhan ya. Kalau ini organ hati. Jadi fungsi dari hati itu adalah membuang zat hasil metabolisme obat. Nah ya. Oke, yang berpotensi toksik. Jadi pernah dengar hati-hati nanti kalau misalnya banyak minum obat livernya rusak atau ginjalnya rusak. Memang ada beberapa obat yang bisa mempengaruhi kondisi liver ya. Nah, kemudian yang metabolisme nutrisi dari makanan untuk menghasilkan energi ketika dibutuhkan. Lalu menyimpan vitamin, mineral dan gula, memproduksi kebanyakan protein yang dibutuhkan oleh tubuh, memproduksi faktor-faktor pembekuan darah, memproduksi cairan empedu untuk mencerna lemak, dan mengabsorpsi vitamin ADEK. Jadi vitamin ADEK kalau kita singkat itu ADEK itu diproses atau dibantu mencernanya yaitu dengan cairan empedu. Cairan empedunya ada di mana? Ya di kantong empedu di dekat liver itu tadi ya. Nah, membantu tubuh melawan infeksi dengan mengeliminasi bakteri dari darah. Jadi dia fungsinya banyak nggak? Banyak banget. Sudah memproduksi protein, memproduksi membantu tubuh melawan infeksi, memproduksi cairan empedu untuk metabolisme vitamin-vitamin ya. Jadi banyak sekali. Bahkan dia juga bisa membantu tubuh untuk menyaring obat yang kemungkinan besarnya menjadi racun atau toksik. Nah, terus kemudian biasanya kalau livernya sakit penyebabnya apa ya? Jadi liver itu bisa sakit. Penyebabnya bisa disebabkan karena bakteri, jamur ataupun virus. Pernah dengar virus penyebab liver
sakit hepatitis namanya. Hepatitis itu ada hepatitis A, B, C, D, E ya. Yang saat ini ada vaksinnya hanya A dan B. Yang lainnya nggak ada vaksinnya ya. Nah, sedangkan untuk hepatitis A itu bisa sembuh sempurna 100%, tapi hepatitis B dan C dan D, E itu tidak bisa. Kalau telat penanganan atau penanganannya buruk, itu bisa menyebabkan sirosis atau kanker liver. Terus kemudian penyebab hepatitis yang berikutnya selain infeksi itu bisa bakteri, jamur, dan virus ya. Selain itu ada lagi penyebab hepatitis bisa disebabkan karena alkohol, obat maupun zat kimia. Jadi kalau pernah ada yang dengar fatty liver, pernah dengar? Fatty liver itu adalah livernya berlemak. Nah, liver yang berlemak itu disebabkan bisa karena alkohol, bisa karena kandungan kolesterol atau lemak di dalam tubuh yang meningkat terus-menerus dan tidak terkendali. Ya. Kemudian penyebab hepatitis yang berikutnya adalah imunologi damage, artinya imun kita yang rusak sehingga menyebabkan livernya ikutan rusak begitu ya. Bahkan sekarang sering dengar familiar dengan kata-kata autoimun. Nah, autoimun itulah juga yang menjadi salah satu penyebab kerusakan liver ya. Nah, faktanya terpapar hepatitis seringkali tidak bergejala karena 80% ya berkembang menjadi liver cirrhosis dan 20% berkembang menjadi kanker hati ya. Jadi yang perlu diwaspadai adalah melakukan screening atau pemeriksaan secara rutin. Nah, di sini biasanya orang yang terkena hepatitis A itu orangnya akan dampak atau symptoms atau gejalanya memang cepat. Jadi biasanya orangnya akan langsung terbaring, tidak bisa ngapa-ngapain ya, dan mual, muntah, nggak bisa makan, badannya kuning, paling enggak itu bisa 2 minggu bahkan 1 bulan. Kalau A, tapi yang A ini sembuh sempurna 100%. Sedangkan yang B, C, D, E itu tidak kelihatan kalau orangnya sakit. Tiba-tiba livernya rusak gitu aja. Nah, sehingga gimana caranya kita tahu kalau kita kena itu atau enggak? Ya, cek, screening ya. Oke, gejalanya apa? Nyeri perut, seringkali perutnya kanan atas, tapi nggak usah bingung ya, kadang-kadang itu orang sakit lambung juga bisa begitu. Karena orang punya sakit lambung itu bisa kanan, bisa kiri ya nyerinya ya. Kemudian gejala hepatitis yang lain adalah mual muntah, tidak nafsu makan, menggigil, demam, dan rasa letihnya itu berkepanjangan. Jadi bukan yang letih kayak orang kecapean biasa, enggak. Ini nggak bisa beraktivitas ya, saking letihnya ya. Terus yang perlu dilakukan apa adalah screening rutin, bisa konsultasi, bisa melakukan pemeriksaan laboratorium ya. Nah, di sini kalau kita mempunyai faktor resiko ya, jadi apa saja faktor resikonya untuk proses penularan hepatitis? Faktor resikonya adalah kontak seksual dengan penderita. Jadi kalau ada orang yang sakit hepatitis, kemudian ada kontak seksual, itu bisa menyebabkan penularan ya. Kemudian ada pemakaian jarum suntik bersamaan. Saya rasa ini sudah jarang ada ya. Kan nggak ada toh kalau ke dokter minta disuntik terus jarumnya bekas, udah nggak ada ya gitu-gitu. Pasti dokternya sudah ngomong, Bu, Pak, jarumnya baru ya. Biasanya saya gitu soalnya. Bu, Pak, jarumnya baru ya. Kita bukanya di depan pasien ya. Kita pasiennya tahu kalau ini baru. Tapi ada anak-anak yang misalnya, sorry nih, anak-anak ngobat misalnya kayak gitu ya. Mereka kan yang pakai jarum suntik mereka gantian. Nah, itu nular semua kalau satu kena hepatitis ya. Terus dari ibu ke janin saat hamil, kontak dengan cairan tubuh tertentu dari penderita. Biasanya kalau ini bisa dari, kalau saya sebut namanya port di entry atau tempat untuk masuk. Jadi misalnya orang sakit hepatitis punya luka terbuka, orang yang sehat nggak punya hepatitis juga punya luka terbuka. Luka terbuka sama luka terbuka bersinggungan, maka terjadi transfer kayak gitu, nanah, darah dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menularkan ya. Terus apa lagi? Tindik, tato, body purging itu tindik ya sama aja ya, tindik tapi di badan yang lain, bisa di hidung, ada lagi yang di pusar, ada yang di ujungnya bibir apa ya, tidak sakit gitu ya. Nah, ternyata itu ada ya, dan ini juga bisa menularkan. Kemudian ada pasien-pasien dengan cuci darah karena otomatis pasiennya akan terpapar dengan banyak alat-alat medis ya. Jadi sepertinya adalah proses penularannya. Nah, ini ya. Bagaimana kalau livernya sehat ya? Liver sehat
ya, akan memproduksi beberapa enzim ya. Seperti namanya nih ya, SGPT. Pernah dengar? Pasti pernah, udah familiar sekali ya. SGPT, SGOT, GGT, ALP, dan beberapa zat lain yang menghasilkan sebagai hasil metabolisme bilirubin, di mana enzim tersebut berfungsi untuk menilai fungsi hati ya. Liver yang mengalami peradangan akan menunjukkan peningkatan dari beberapa enzim ya. Jadi kalau ternyata waktu dicek, loh SGPT-nya kok 500, SGOT-nya 500, sedangkan kadar normalnya di bawah 50 rata-rata ya. Loh, nah ini gimana ini kalau seperti ini? Oh, jangan-jangan punya hepatitis gitu. Nah, ini adalah pemeriksaan yang seringkali kita periksa. Kalau serum enzimnya itu ada SGOT, SGPT, ALP, dan GGT ya. Sedangkan untuk fungsi ekskresi ada bilirubin. Biasanya ini paling familiar, paling sering kita dengar kalau bapak ibu ada anak atau cucunya ya yang baru lahir, terus bilang, loh bayi ini kuning. Nah, betul ya. Bilirubinnya berapa? Ya ini yang dicek bilirubin. Nah, terus kemudian ada fungsi sintetis hati, ada albumin dan ada prototrombin 5. Ya. Dok bingung gitu ya. Selfie bingung, ya udah nanti WA aja, gitu nanti tak jelasin lagi ya. Atau main ke Prodia ya boleh kalau pagi ketemu saya ya. Nah, bila ada peningkatan dari enzim-enzim tersebut, lanjutkan pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Di sini pemeriksaan laboratorium hepatitis ya. Screeningnya adalah untuk hepatitis B, namanya HBsAg. Pernah periksa? Pernah, ini sudah familiar juga. Untuk hepatitis C namanya adalah anti-HCV, di mana pemeriksaan lanjutannya bisa ada anti-HBC, IgM anti-HBC, HBeAg, anti-HBe, dan HBV-DNA. Ini kalau hepatitis B-nya dari HBsAg positif. Kalau positif dilanjutkan pemeriksaannya banyak di bawah. Core and flop, jadi maksudnya oh ini sudah tahu kalau ada hepatitis B, maka pemeriksaan dilanjutkan. Virusnya aktif atau tidak, virusnya tidur atau sedang bangun sekarang. Nah, kalau lagi bangun ini harus diobati, kita off-kan virusnya ya, ditidurkan virusnya, harapannya supaya tidak menular ke orang-orang di sekitarnya gitu ya. Nah, kalau hepatitis C-nya positif, anti-HCV-nya positif, maka lanjutan pemeriksaannya adalah HCV RNA dan HCV genotyping. Apa yang harus dilakukan setelah hasil laboratoriumnya diterima? Fungsi hati normal dan penanda virus non-reaktif, bersyukur dan lakukan screening 1 tahun sekali. Kalau hasilnya negatif atau normal bisa screening rutin. Tapi kalau penanda virusnya reaktif atau positif ya, dengan hasil tes fungsi hatinya normal maupun abnormal, artinya misalnya waktu itu hepatitis B-nya ini hepatitis B-nya ini positif, tapi SGOT, SGPT-nya kok normal, terus gimana? Tetap harus konsultasi untuk berobat ya. Meskipun SGOT, SGPT-nya normal. Begitu. Nah ya, jadi bagaimanakah caranya menyelamatkan? Karena tadi itu ya hanya ada 2 untuk vaksinnya, yaitu yang hepatitis A dan hepatitis B. Nah, untuk hepatitis B ini memang kita utamakan ya untuk dilakukan vaksinasi. Kenapa? Karena hepatitis B itu lebih punya kecenderungan untuk menjadi sirosis atau kanker liver, begitu. Ya, jadi apa aja kalau sudah ada HBsAg-nya ya tadi ya, setelah HBsAg-nya diperiksa ada anti-HBc IgM dan anti-HBs. Jadi anti-HBs ini biasanya kita untuk mengetahui apakah di tubuh seseorang itu ada antibodinya atau tidak. Jadi setelah kita ngecek virusnya ada atau tidak, jadi kalau untuk ngecek virusnya pakai anti-HBs, kalau ngecek jumlah vaksinnya atau jumlah antibodinya kita pakainya anti-HBs ini. Ini untuk virusnya HBsAg, ini untuk jumlah vaksinnya anti-HBs. Oke. Terus pencegahannya apa ini ya? Untuk tidak tertular virus hepatitis. Jadi cara pencegahannya adalah senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan,
menghindari penularan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi, suntikan, tato, ataupun tusukan jarum. Jadi maaf ya, untuk hepatitis A penularannya adalah melalui makanan dan minuman. Ya, jadi makanan dan minuman itu hepatitis A. Kalau hepatitis B dan C itu melalui cairan tubuh, jarum suntik, terus kemudian darah, ya, hubungan seksual dan gonta-ganti pasangan. Bila perlu menggunakan jarum yang disposable atau sekali pakai, ya, melakukan hubungan seksual yang sehat dan aman, ya, setiap ada pasangan itu yang wajib, ya. Program vaksinasi. Nah, untuk vaksin hepatitis B ini merupakan cara paling baik untuk menghindari hepatitis B, di mana vaksin hepatitis B ini diberikan melalui 3 kali suntikan, suntiknya 3 kali, di booster, ya. Jadi sekarang 1 bulan lagi sama 6 bulan dari sekarang, itu dosisnya, ya. Dilakukannya di lengan atas sama seperti waktu vaksin COVID dulu. Bayi baru lahir juga harus segera divaksinasi, malah kalau bayi dan anak-anak itu 4 kali dosisnya. Baru lahir, baru keluar nih dari rahim mamanya, itu akan langsung divaksin. Untuk bayi baru lahir, HB0 namanya. Kalau pernah lihat buku vaksinnya, HB0, nah gitu. Nah, nanti ada dosis-dosis selanjutnya. Nah, terus kemudian kalau waktu kecil sudah divaksin, masa waktu besar perlu? Gitu ya. Perlu, karena jumlah antibodinya ini bisa berkurang bahkan habis. Nah, biasanya pada anak-anak usia memasuki usia dewasa, jadi 17 tahun ke atas, kita akan lakukan screening atau pemeriksaan apakah masih ada sisa antibodi atau tidak. Kalau memang habis, ya baiknya divaksin. Suntikan vaksinasi ini tidak membantu bila telah terinfeksi, maka itu perlu diketahui kondisi tubuh apakah telah terinfeksi atau tidak, ya. Oke. Ini ya. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh nih, apa yang sehat dan apa yang tidak sehat untuk liver kita. Yang boleh ya, konsumsi makanan sehat otomatis ya, olahraga teratur, pemeriksaan secara teratur ya, kemudian pemeriksaan laboratorium secara berkala, jadi screening ya. Nggak boleh apa? Rokok. Bapak-bapak kalau masih merokok, ya hati-hati ya, livernya kasihan. Minum alkohol juga gitu, livernya kasihan ya. Narkoba ya jelas nggak boleh ya. Mengkonsumsi obat sembarangan. Sedikit saya spill ya, saya info sedikit-sedikit nih. Obat apa yang paling sering kita minum dan ternyata itu obatnya cukup memberatkan liver? Ada yang tahu? Bukan antibiotik. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Bukan anti nyeri. Ayo. Paracetamol. Apa tadi yang jawab paracetamol? Wah, luar biasa ibu ya. Betul sekali. Paracetamol. Ya, paracetamol itu hepatotoksik sifatnya. Tapi kita minumnya kayak kacang goreng. Pokok panas ini paracetamol, ternyata panasnya ini kecapean, ternyata cuma dehidrasi itu bisa demam loh ya. Ternyata cuma dehidrasi karena seharian lupa minum ya, akhirnya kok meriang ya saya. Ternyata bukan karena sakit, ternyata cuma karena dehidrasi. Sedikit-sedikit paracetamol baik enggak? Baik, beneran baik, tapi ada indikasinya, bukan dikit-dikit gitu ya. Dikit-dikit paracetamol jangan ya. Yang cukup hepatotoksik gitu ya. Masih banyak obat-obat yang lain, tapi nanti itu mungkin boleh ditanyakan ke dokternya. Dok, ini sifat obatnya mengganggu nggak untuk liver? Gitu. Kalau misalnya dokternya bilang, oh ini diminum jangka panjang aman, ya sudah aman. Misalnya gini, dok saya punya tekanan darah tinggi, liver saya aman nggak kalau saya setiap hari minum amlodipin? Nah, misalnya gitu ya. Misalnya nih, ada yang pernah bertanya gitu? Karena saya sering ditanya gitu kalau praktek ya. Aman nggak? Aman. Memang itu tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan darah sehingga melindungi organ. Kalau nggak diminum malah bahaya. Itu ya. Kalau saya tiap hari minum obat kolesterol atau vastatin, gitu. Aman nggak untuk liver? Aman, nggak apa-apa. Ya. Jadi ada obat-obat tertentu yang memang nggak boleh, nanti tolong ditanyakan ke dokternya. Ya. Oke. Baik. Jadi sebenarnya kenapa sih Prodia kok sekarang ini datang ngomongin hepatitis? Karena memang kebetulan tanggal 28 Juli, bulan ini kan Juli ya,
Besok tanggal 28 Juli itu merupakan hari hepatitis dunia ya. Jadi makanya yang kita sampaikan adalah hepatitis atau liver. Jadi kita tujuannya adalah untuk mengeliminasi supaya kejadian hepatitis ini angka kesakitannya bisa berkurang. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Ya, saya Pak David. Ya, gimana Pak David? Berarti hepatitis A dengan hepatitis B itu lebih bahaya hepatitis B. Ya. Betul kan itu. Terus kalau kita makan di luaran itu kayak di tempat atau warung itu kan sendoknya dari sana, kita kan nggak bawa sendok sendiri. Apakah kalau nggak bersih bisa menular? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih Pak David. Jadi hepatitis A dan hepatitis B, apakah lebih berat hepatitis B untuk di livernya? Iya, lebih berat hepatitis B. Ya untuk di liver. Tetapi pada waktu gejalanya muncul itu lebih berat yang A. Karena yang A itu akan langsung tergelepar orangnya ya. Sudah nggak berdaya lagi. Kalau yang A begitu sakit, mulai sakit dia akan langsung di tempat tidur aja mual, muntah, pusing, semuanya kuning, mata kuning, kuku kuning, semua kuning. Terus biasanya pipisnya seperti teh, benar-benar gelap ya, seperti teh yang baru diseduh, gelap sekali sampai sebegitunya dan nggak bisa makan memang, muntah terus. Memang angka kesakitan kalau kita lihat dari gejalanya lebih berat yang A. Yang B nggak kelihatan, dia silent, diam-diam dia merusak liver. Gitu. Jadi kalau untuk di livernya damage menyebabkan kerusakannya lebih besar yang B, begitu Pak. Lalu untuk kita kalau makan di luar, kalau kita makan di luar, kalau itu tempatnya kita tahu bahwa dia tidak mencuci dengan sabun, asal itu alat makan dicuci pakai sabun, virusnya nggak ada, hilang. Tapi kalau pernah lihat nggak sih ada orang yang cemplung-cemplung gitu ya, ini bekas yang ini cuma dicemplung-cemplung lanjut lagi. Nah kalau itu ada resiko. Kalau yang itu ada risiko ya, karena nggak dicuci pakai sabun. Selama itu alat makan dicuci pakai sabun nggak apa-apa, aman ya. Meskipun ya wes kadang namanya orang ya nggak bisa bersih banget gitu ya. Ada kan beberapa tempat makan yang saking ramainya udah nggak bisa bersih banget. Tapi setidaknya dia sudah kena sabun itu biasanya sudah luruh. Ya. Tapi kalau yang sudah langsung cemplung begini terus dilap aja dihidangkan kembali, nah itu punya risiko kalau itu Pak. Ya, begitu Pak David. Baik, terima kasih Pak. Kita dua lagi, biar nggak lama-lama ya. Dua lagi nanti selanjutnya bisa kalau masih mau ada pertanyaan, ketemu sama saya langsung atau ke Prodi aja. Silakan Bu. Ya. Berat, betul. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi A dan B tadi sudah cukup paham ya. C ini apa gitu ya. Yang C itu proses penularannya sama kayak B, lewat cairan tubuh. Jadi bisa melalui darah, jarum suntik, hubungan seksual, terus kemudian melalui tadi itu ya, kalau terluka, luka sama luka bersinggungan yang tadi sudah saya sebutkan itu tadi di depan ya. Jadi B dan C cara penularannya sama. Ya. Kalau untuk merusak ke livernya juga hampir sama, bahkan C lebih berat. Memang ya, C itu kalau tidak ditangani dengan cepat, itu cepat sekali menyebabkan sirosis. Sirosis itu apa sih sebenarnya? Betul sekali, pengerasan pada liver. Livernya mengkerut gitu ya. Biasanya pada waktu livernya sakit, dia radang. Waktu livernya radang itu, kalau radang itu membengkak, livernya akan bengkak. Waktu di USG, wah ini livernya membesar, itu artinya livernya radang. Radang itu masih bisa diobati supaya kembali ke liver sehat. Tapi kalau sudah mengkeret alias livernya mengecil, udah nggak bisa diapa-apakan gitu. Ya. Jadi C memang iya lebih berat, dan sayangnya C belum ada vaksinnya, sayang sekali. Gitu ya Bu. Baik, satu lagi boleh dari sebelah sini? Ya, silakan Bu. Duluan tangan. Ya. Oke. Siap. Baik, terima kasih. Untuk fatty liver ya. Jadi fatty liver ini livernya berlemak. Untuk bisa normal kembali bersih sempurna tergantung kondisi pada waktu didiagnosis. Jika pada waktu didiagnosis awal itu
kadar lemaknya itu cukup tinggi, jadi ada yang tipis lapisannya, ada yang lapisannya agak tebal gitu ya. Nah, kalau lapisannya sudah agak tebal, biasanya dengan pola hidup yang baik dan ada beberapa vitamin liver yang memang bagus, itu bisa menipiskan gitu. Tapi kalau sudah tebal, untuk kembali bersih seperti liver awal itu susah sekali ya. Kalau grade 1 biasanya sudah masih tipis ya. Kalau masih tipis, coba diperbaiki aja pola hidupnya. Betul, tetap perlu. Yes, tetap perlu. Jadi ada vitamin liver khusus yang memang untuk fatty liver, memang khusus itu ya. Kalau itu nanti kita bicara lebih lanjut. Ya, nanti kita off the record ya. Jadi memang ada, jadi itu untuk membantu saja. Memang dia tidak bisa kayak memastikan 100%, tapi at least paling nggak bisa berkurang untuk kadar lemaknya. Tapi yang paling penting nomor 1 adalah obatnya apa? Jamu. Ya, semoga pinter-pinter. Jaga mulut ya. Jadi jaga mulut itu otomatis kadar kolesterol harus dipastikan dia stabil. Jadi jangan suka lompat-lompat di kadar kolesterol. Jadi dipastikan bahwa kolesterol di kondisinya baik, stabil, terkontrol, sehingga nggak tambah parah fatty livernya. Begitu Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan, nanti sesi berikutnya ya. Baik, ini kan tadi sudah terima semua ya tasnya ya. Di depan sudah ada nomornya semua. Oke, jadi karena sudah ada nomornya semua, kita mau undi ya, 5 dulu ya untuk merchandise ya. Silahkan Mbak Ika. Siapa 104? Oh, Jeffrey ya? Oh, bukan. Sahabat 104 siapa ini? Ada yang punya? 104 di bagian depan ya, Bapak Ibu, di depannya tas itu ada nomor kecil ya itu ya. Ada yang punya 104? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ada yang punya. Loh, main musiknya belum dapat. Oh, kalau itu main musiknya ambil dulu. 104-nya kita cancel ya. Ya, silakan. Boleh dikasih dulu. Nomor 20. Ya, yuk siapa yang punya nomor 20? 20. Ya, silakan Ibu. Masih ada yang belum dapat. Silakan Ibu, boleh maju dulu nomor 20. Sudah ya, yuk boleh lagi ya. Yang nomor 20 silakan Ibu berdiri di sini. Lagi. Siapa yang punya 107? Mana ada yang punya 107? 107 nggak ada? Nggak ada. Spin lagi. Ya, ditunggu. (63). Siapa yang punya 63? Oh iya, silakan Ibu, silakan boleh ke depan. Silakan. 18. Oh, aduh, iya, silakan Bu. Silakan sebelah sini ya. Iya. 68. Siapa yang punya 68? Silahkan. Yuk, monggo satu lagi. Yuk, oh ini angka 8 ini kayaknya lagi hype sini ya. Kok udah 88. 78.
Oke, baik. Ini mau langsung diberikan, Bikin? Nah, ini sekarang voucher pemeriksaan gratis, nanti bisa minta tolong Pak Julius untuk menyerahkan ya kalau sudah dapat pemenangnya ya. Baik, ini adalah voucher pemeriksaan gratis untuk 2 orang ya. Pemeriksaannya ini kalau nggak salah ada fungsi livernya juga ya. Ada fungsi liver, ada lemak juga ya. Oke, pokoknya itu ya. Oh ya, pokoknya di dalam ini ada pemeriksaan gratis free. Jadi bukan diskon kalau ini free kalau ini ya. Ada 2 untuk 2 orang pemenang ya. Silahkan Mbak Ika. Siapa dia? Iya, ini sudah berhenti nih spindilnya nih. 51. Siapa yang dapat nomor 51? Iya, silahkan Ibu. Wah, puji Tuhan dapat tes gratis ya. Nanti tinggal langsung ke Prodia Mega Galaxy. Prodia Mega Galaxy itu Prodia yang mer, seberangnya Hartono Elektronik ya. Nanti tinggal langsung ke Prodia sana, akan diberikan aja vouchernya ya. Silahkan satu lagi. "105, ayo siapa 105? Cemeli. Nah, emang disuruh cek berarti ini aja ya. Kita dapat Cemeli ya. Oke, nah ini yang nyerahkan papinya sendiri ya. Oke, silakan. Ya, foto dulu. Terima kasih untuk vouchernya sampai Agustus ya itu ya pemeriksaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan Prodia. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada Pak Yulis sama Bu Kori ya yang sudah berikan kami kesempatan. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan terus